Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, berita tentang kelakuan buzzer RP kembali mencuat. Walaupun ini based on dari temuan ICW ya, Indonesia Corruption Watch, yang menemukan ada anggaran 1,2 triliun. Wih, dahsyat ya. 1,2 triliun anggaran pemerintah selama 7 tahun 2014 sampai 2021 yang digelontorkan untuk bermacam kegiatan aktivitas komunikasi yang antara lain para buzzer dan influencer. Tentu saja di APBN tidak ada buzzer dan influencer yang mereka menyebutnya KOL, Key Opinion Leaders. Gaya ya. Key Opinion Leader, tapi prakteknya mereka adalah orang-orang yang sengaja disewa, dibayar oleh pemerintah, oleh penguasa kita untuk menginfluence, untuk mempengaruhi publik dengan opini-opini, dengan pendapat, dengan apa ya sebutnya, ya opini pendapat yang menggiring pada publik kepada satu atau beberapa pesan tertentu yang itu cuma dua intinya. Tugas buzzer itu ada dua, saudara sekalian, buzzer RP. Satu, mereka istilahnya negatif dan positif. Negatif adalah, positif adalah memuji-muji juragannya, pembayarnya, majikannya yang membayar. Yang kedua negatif adalah menegasikan kelompok atau orang yang dianggap berseberangan dengan kepentingan dan eksistensi tuannya, majikannya. Dan ketika bicara negatif, mereka nggak peduli soal substansi. Kalau misalnya Rizal Ramli memberikan kritik dan saran tentang pembangunan ibu kota negara misalnya ya. Misalnya nih Rizal Ramli bilang itu nggak perlu. Sekarang ini sebaiknya fokus kepada pangan, kesehatan dan pangan, kesehatan dan jaring pengaman sosial. Nah, gitu ya misalnya ya. Jadi anggaran yang ratusan triliun untuk membangun ibu kota baru, hentikan dulu, alihkan ke situ. Maka kritik yang sungguh sangat bagus ini ditanggapi oleh para buzzer bukan substansinya, tapi personal Rizal Ramlinya. Dikatain macam-macam lah, tua lah, peot lah, menteri pecatan lah dan sebagainya. Sorry Bang Rizal ya buat saya buat contoh. Tapi memang kelakuannya minta ampun banget ya. Nah, ini beberapa hari ini tabel yang dibuat oleh oleh ICW muncul lagi nih, 7 tahun anggaran influencer. Ngeri nggak tuh, 7 tahun anggaran influencer dan jumlahnya mencapai 1,29 triliun. Ngeri ya. Saya bacakan sedikit ya. Indonesia Corruption Watch atau ICW menemukan anggaran senilai 90,45 miliar yang mengalir kepada para influencer untuk mempromosikan kebijakan pemerintah selama 7 tahun terakhir. Gelontoran dana ini antara lain diduga berkaitan dengan kampanye rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Berikut ini temuan ICW. Makanya tadi saya katakan bahwa daftar ini dibuat oleh ICW ketika pemerintah sibuk menggolkan beberapa RUU yang sungguh-sungguh sangat bermasalah, antara lain yang terutama adalah RUU Undang-Undang Cipta Kerja yang dulu kemudian diganti Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Awalnya Cipta Lapangan Kerja disingkat anak-anak Cilaka. Lalu karena nggak tersebut, pemerintah merevisi menjadi Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ya. Nah, ini ada misalnya tahun 2014 ada jumlah paket pengadaan 2, nilainya 609 juta. Anda nanti bisa lihat bagaimana jumlah anggaran ini melesat luar biasa, meroket gitu ya. Tahun 2015 ada 3 paket nilainya 5,3 miliar. Pertama 609 juta, tahun berikutnya 5,3 miliar. Oke. Yang 2016 turun jadi 1 paket saja 606 juta. 2017 24 paket nilainya 535,9 miliar. 535,9 miliar ya.
Dahsyat. Jadi angkanya dahsyat melesat besar-besar sampai akhirnya 2020 ada 25 paket nilainya 322,3 miliar. Kalau 322 miliar lebih ya, 25 paket berarti kan satu paketnya 10 miliar lebih, bos. 10 miliar. Anda bisa bayangkan nggak uang kita, uang rakyat Indonesia digunakan begitu banyak sampai 1,29 triliun digunakan untuk membayar para influencer buzzer tadi yang menurut istilah Mayor Jenderal Soeharto, mantan Danjen Kopassus, sebagai hewan hina, makhluk hina pemakan bangkai, makhluk hina pemakan bangkai. Kalau Adi Masardi, koordinator Indonesia Bersih, menyebutnya sampah demokrasi. Kalau Rizal Ramli, wah udah susah deh nyebutnya karena dia menjadi salah satu korban utama bulian ya, perundungan dari para buzzer. Kalau saya tambahin laknatullah alaihim. Semoga Allah melaknat mereka. Sadis lo, Ed. Iya memang gue sadis, mau apa lo? Apa lo? Oke, ini menjadi populer lagi karena ketika tiba-tiba media mengangkat lagi antara lain sumber dari Ramli ya. Ini kemarin hari Ahad, 2 hari lalu tanggal 5 September, buzzer RP dan influence RP Rizal Ramli .2 inilah yang merusak persatuan, adu domba agama, menutupi kegagalan tuannya dan korupsi masif. Bahaya nih ya. Panjang sekali Fajar ini. Fajar bikin judul kayak gini tuh. Fajar tuh ya. Setahu saya Fajar tuh koran dulu ya, koran di Sulawesi Tengah, khususnya di Makassar ya. Oke. Tokoh nasional Rizal Ramli menilai saat ini buzzer dan influencer digerakkan secara masif oleh kelompok tertentu dengan isu-isu agama hingga menyerang lawan politik dan membunuh karakternya. Menurut Rizal Ramli, hal itu dilakukan untuk menutupi kegagalan tuannya dan perilaku koruptif yang masif. Di atas Rizal Ramli masih sopan, digerakkan oleh kelompok tertentu, tapi di bawah disebut tuannya adalah untuk menutupi kegagalan tuannya dan perilaku koruptif yang masif. Anda tahu dong siapa yang korupsi? Yang korupsi para elit lah, elit partai ya, di eksekutif, di legislatif, sebagian mungkin di yudikatif ya. Dan kalau itu anggaran dari APBN berarti ya eksekutif, juga legislatif kali ya. Buzzer RP dan influence RP berbayar inilah yang merusak persatuan, adu domba agama, menutupi kegagalan tuannya dan korupsi masif, melakukan pembunuhan karakter terhadap lawan-lawan politik, ujar Rizal Ramli. Menurutnya ketika buzzer bekerja menyerang isu-isu yang mengadu domba, sementara tuannya bekerja memainkan peran sebagai orang baik untuk pencitraan. Tadi udah saya bilang ya, mereka ada konten positif, konten negatif. Konten positif isinya memuja-muji majikannya, tuannya, junjungannya. Dan itu semuanya adalah hal-hal yang dipoles, yang sesungguhnya tidak betul-betul seperti itu. Dalam bahasa gampang kita sebut itu pencitraan gitu ya, tapi dipoles, segala macam dipoles ya, dan itu anggarannya besar saudara, besar sekali. Nah, si tuan pembayar bisa perankan good guys karena peran kotor atau bad guys dimainkan oleh para buzzer RP. Lalu lebih lanjut, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengatakan buzzer sering kali mengangkat isu-isu agama dengan tujuan membuat opini jelek terhadap Islam. Upaya-upaya menjelekkan Islam itu bertujuan untuk menakut-nakuti agama minoritas. Propaganda Islamofobia terus dilanjutkan menakut-nakuti minoritas, abangan dan nasionalis sempit, sehingga mereka semakin militan membela status quo yang minim prestasi dan koruptif. Nah, dalam obrolan yang lain, Rizal Ramli mengatakan bahwa jualan radikal ini, ya, radikal atau intoleran bahkan terorisme ini memang digunakan untuk tadi menakut-nakuti kaum minoritas yang kita tahu sebagian besar adalah kelompok berduit. Nah, gitu kan? Kelompok berduit atau kalimat ganti kelompok berduit, kelompok kaya raya itu sebagian besar kelompok minoritas, yaitu khususnya etnis Tionghoa, Cina ya. Dan mereka gunakan sebagai alat untuk mengeruk. Ya udah, kalau lo nggak mau ketakutan, nanti kalau Islam menang, kalau Habib Rizik menang, nanti akan menjadi negara Islam. Lo nanti semua dipaksa masuk Islam. Kalau lo nggak mau, nanti dibunuh.
lu nanti kalau Islam harus disunat, lu nanti pokoknya ditakut-takutin begini, nanti hukum Islam berlangsung dan sebagainya. Oh jangan dong, ya kalau nggak mau sini, sumbang, nyumbang untuk melawan mereka. Nah ini, di sini salah satu poin pentingnya ya. Bagaimana jahatnya para pemain di sini. Jadi kalau para buzzer RP, influencer RP ini dicaci, dimaki, itu memang karena kelakuan mereka. Oke, setuju ya? Tapi sebetulnya ada yang lebih jahat lagi daripada buzzer RP, yaitu para pembayarnya. Para pembayarnya ini jauh-jauh lebih jahat daripada mereka, karena mereka yang memfeeding info, memfeeding konten. Lo hari ini ngomong hajar si Anu, lu hari ini ngomong hajar si itu, selama sekian jam, sekian hari, jadikan trending topik apa ya, pokoknya soal ini. Dan itu dibayar oleh uang negara. Bayangkan 1,29 triliun untuk khusus disebut influencer buzzer ini 90,45 miliar rupiah dalam 7 tahun. Dan kita kalau diingat begitu Permadi si Abu Sendal itu dalam video pendeknya, ingat nggak dia bicara kayak diwawancara gitu, tapi dia di kebun pakai jarak jauh gitu ya. Dia bilang, ya kalau saya nggak jadi komisaris, ya normal dong, saya kan bukan tim. Nah, saya kan dibayar untuk di luar, dan saya dibayar gede. Wah, dengan ketawa-ketawa. Jadi dia mengaku dibayar besar, dan kita juga masih ingat bagaimana ada seorang artis yang mengaku ketika ini libur rame-rame itu, dia mengaku setiap postingannya di Twitter, setiap postingan saudara dibayar 5-10 juta. Dahsyat nggak? Setiap postingan. Jadi kalau iseng-iseng dia posting satu hari 2 aja, sehari dia punya honor 10 juta bos. Kalau 5 juta bos, 10 juta sehari. Kalau 1 bulan dia posting 25 kali aja, 25 hari saja maksud saya, 25 hari, 5 harinya dia libur, jalan-jalan, makan apa segala macam. Maka 1 bulan hanya dengan menebar fitnah, menjungkir balikan fakta, menebar kebohongan sesuai dengan pesanan sang kakak pembina tadi, maka dia ngantongin duit 250 juta. Dahsyat bos, dahsyat sekali. Nah ini dimuat juga dalam Twitter ya, bagaimana dari akunnya IA Putu Novinansari ya, IA Putu Novinansari, dia kritik APBN untuk buzzer yang capai 1,29 triliun, Rizal Ramli propaganda Islamfobia terus dijalankan. Tuh. Ya, dari dia tuh ya. Dari siapa? Putu tadi ya. Novinansari. Ini ada Denpasar update pikiran rakyat tapi ini ya. Ini beritanya, kritik APBN untuk buzzer yang capai 1,29 triliun, Rizal Ramli propaganda Islamofobia jalan terus dijalankan ya. Aduh, belakangnya buku-buku Bang Rizal. Ekonom Indonesia Dr. Rizal Ramli mengkritik anggaran belanja pemerintah untuk aktivitas digital yang disebut sebagai buzzer RP dan influencer RP. Ini postingannya 6 September kemarin ya. Menurut mantan Menko Maritim dan di era Jokowi itu, jika anggaran yang dikeluarkan oleh rejim Jokowi untuk membiayai para buzzer atau influencer tersebut merupakan tindakan yang keliru. Keliru memang, saya setuju. Nggak usah Rizal Ramli yang tokoh, yang pakar ekonomi senior segala macam. Kita yang awam aja bisa bilang ini keliru, ini sungsang, ini otaknya sungsang nih. Pasalnya keberadaan para buzzer RP atau influencer RP ini menurut dia malah mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Buzzer RP dan influencer RP dibayar inilah yang merusak persatuan, adu domba agama, menutupi kegagalan tuannya yang korup dan korupsi masif, melakukan pembunuhan karakter terhadap lawan-lawan politiknya. Nah, si tuan pembayar bisa berperankan good guys, karena peran kotor buat atau bad guys sudah dimainkan buzzer RP. Ini beritanya sama, cuma beda angle dikit aja. Jadi saudara sekalian, tadi gini loh, menurut saya begini. Menurut saya bahwa buzzer RP harus kita jadikan musuh bersama ya. Para buzzer pemecah belah bangsa dengan cuitannya, dengan pembohongannya, dengan memutarbalikan fakta, dengan pembuliannya, dengan pembunuhan karakter itu harus kita musuhi, iya, setuju. Tapi jangan lupa mereka bekerja ada yang membayar. Ada yang membayar dan lebih celaka lagi yang membayar itu penguasa. Istana. Ini temuan ICW saudara, bukan angka abal-abal
nyomot dari langit, bukan. Ada anggarannya, dianggarkan oleh negara, oleh APBN. Anda bisa bayangkan nggak, kita membayar pajak, sumber daya alam milik kita dikeruk, hasilnya sebagian digunakan untuk memecah belah kita, memecah belah bangsa kita. Orang akan mengatakan, gila lu Ed, mana mungkin pemerintah memecah belah rakyatnya, mana mungkin, nggak bener lu, jangan tuduh yang enggak lu Edi, gitu ya. Ya itu kata kita yang normal, yang berakal sehat, yang punya nurani. Mana mungkin orang memecah belah, apalagi orang itu adalah pejabat, penguasa. Mana mungkin. Tapi faktanya memang begitu. Makanya ada istilah kakak pembina, itu sudah menjadi istilah umum. Ada kakak pembina yang memberikan instruksi-instruksi, yang memberikan feeding-feeding, tema-tema dan sebagainya. Jadi yuk kita mesti buzzer, kita lawan buzzer, iya. Tapi yang paling penting lagi, kita lawan si pemberi feeding dan anggaran kepada para buzzer. Siapa? Sorry banget, penguasa. Siapa? Sorry banget, istana. Kalau setelah ini kemudian Muldoko, kepala staf presiden, marah-marah, ayo, nggak apa-apa, silakan, nggak masalah. Saya bukan nantangin, tapi nggak masalah. Saya dan rakyat Indonesia, saya kira yang setuju dengan saya, tentu tidak semua setuju. Banyak juga para cebongers ya, haters segala macam yang nggak setuju. Tapi yang setuju, ini sudah muak. Kalau pinjam istilah Buya Anwar Abbas ya, ketika terkait dengan dengan wacana presiden 3 periode, rakyat sudah muak gitu. Saya rakyat Indonesia, saya Edi Mulyadi sudah muak dengan penguasa yang menjalankan segala cara untuk memastikan kekuasaannya aman dan terus berkelanjutan, antara lain dengan menyewa para buzzer dengan menggunakan uang saya, uang kami, uang rakyat Indonesia. Semoga doa saya semoga Allah memberikan kalian hidayah sehingga kalian kembali kepada jalan benar. Tapi kalau kalian tidak kunjung kembali ke jalan benar, semoga Allah menghukum kalian, mengazab kalian, melaknat kalian dengan laknat yang besar. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.